langsung sempurna. Iya. Pelan-pelan berarti. Pelan-pelan. Iya, betul. Pelan tapi pasti. Pelan pasti mantap. Ya. Terkait dengan Adipura Lere News, kita saksikan podcast Cikidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Pada sore hari ini kita bersama Pak Lurah Lere, saya sebut nama beliau Muhammad Fahmi SE di channel Lere News. Bagaimana kabar Pak Lurah? Baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya. Jadi begini Pak Lurah, kita tema sore hari ini tiada lain adalah dalam wilayah Kelurahan Lere tentang program-program lanjutan perpanjangan tangan dari Pak Wali Kota, baik itu persoalan Adipura, itu kebersihan dengan UMKM. Pak Lurah dalam hal ini sebagai Lurah Lere, bagaimana giat-giatnya dalam menuju Adipura? Iya, selama ini kita memang selalu sebagai Lurah ya, memang kita selalu mendukung program-program dari Bapak Wali Kota Palu. Iya. Adapun kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu sesuai instruksi, kita melaksanakan atau menghimbau warga tentang kebersihan, Iya. pelaksanaan kebersihan itu di setiap wilayah. Namun walau semua belum sepenuhnya Betul. bekerja secara efektif, tapi kita tetap selalu berupaya. Ya, berarti selalu berusaha terus Ya. membangkitkan masyarakat terkait persoalan kebersihan itu tadi. Iya. Tentang operasional kendaraan unit yang ada di Kelurahan Lere, bagaimana Pak Lurah? Setiap hari bekerja, Setiap hari bekerja. Mereka bekerja sesuai dengan yang kita harapkan. Cuma walaupun demikian, mungkin ada juga kendala-kendala. Ya. Kendala-kendala itu biasanya karena faktor cuaca, misalnya karena hujan, jadi dan harus sebagainya. berhenti dulu, atau pada saat pemuatan di sana di lokasi, nah itu. Tapi pada dasarnya kita selalu berupaya semaksimal mungkin. Betul. TPS yang ada di Kelurahan Lere seperti apa? Menampung bak sampahnya sudah mencukupi untuk produksi sampah yang masyarakat punya, dapat tertampung semua barangkali di TPS. Sebenarnya kalau TPS itu karena wilayah Lere ini luas sekali, Ya. jadi sebenarnya dibutuhkan lebih lagi. Masih banyak, betul. Dibutuhkan. Masih Namun kurang ya? Masih kurang. Tapi kita juga menyadari bahwa mungkin ada masih belum maksimal mungkin loh. Iya. Mungkin masalah anggaran mungkin, Ya, karena harus ada pengadaan lagi Ya. atau perbaikan-perbaikan. Nah, tapi kita berharap itu semua ke depan ya insya Allah bisa teratasi. Oh iya, betul. Artinya tidak selamanya langsung sempurna. Iya. Pelan-pelan berarti. Pelan-pelan, Iya, betul. pelan tapi pasti. Pelan pasti mantap. Ya. Bagaimana antusias warga tentang tarik retribusi ya, kalau tidak salah ada untuk setiap kakak untuk ansuran pembayarannya per bulan, bagaimana antusias warga? Pada awalnya agak kesulitan kita, Ya. kesulitan karena memang warga mungkin belum sepenuhnya menyadari bahwa Ya. penting juga ini. Iya, betul. Tapi akhir-akhir ini sudah mulai ini karena warga sudah mulai berdatangan Ya. ke kantor, membayar, berpartisipasi, membayar. Kemudian mereka juga sudah mengumpulkan sampah-sampahnya di dalam kemasan tertentu Ya. untuk bisa diangkut gitu. Tapi masih ada juga yang mungkin belum memahami itu. Iya, Itu ya. mungkin kita butuh waktu lagi. Betul. Artinya pemahaman warga tentang pembayaran retribusi ini kan tidak semuanya langsung. Iya. Artinya dipahami semua. Tentunya bentuk sosialisasi atau kesadaran tersendiri warga untuk persoalan pembayaran itu tadi. Persoalan jembatan mungkin Pak Lurah Coba sedikit ya. Oke, terkait itu juga Pak Lurah, di wilayah Kelurahan Lere kita ini insya Allah akan dibangun kembali jembatan 4 ya kalau tidak salah. Jembatan Punulele yang kemarin hancur karena tsunami. Pak Lurah yang ketahui selama ini pembangunan jembatan 4 seperti apa ini pembangunannya mulai dibangun? Kalau untuk jembatan 4 itu kan sekarang sudah berlangsung. Ya. Jadi ada pun wilayah-wilayah yang terdampak untuk lokasi jembatan atau jalan itu sebagian besar sudah mendapat
kompensasi betul. atau ganti rugi atau Ganti apalah rugi, namanya. Jadi sekarang proses sedang berjalan dan insya Allah mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar Sampai selesai. sampai Ya? selesai. Kalau tidak salah Pak Lurah, saya dengar mungkin pekerjaannya 2 tahun ya lamanya. Iya, sekitar 2 tahun. 2 tahun. Berarti insya Allah masyarakat kita lagi di lereng, insya Allah sudah bisa lagi melalui lagi di jalan yang Iya, insya Allah. ya, artinya selama ini kita harus lewat Ponegoro, Ponegoro. tembus ke kota. Ya, Insya Allah. ya, ini juga satu. Kalau jembatan ini jadi, nah itu dampaknya nanti kita lihat bagaimana. Iya. Perekonomian dan lain-lainnya bisa berjalan dengan baik. Ya. Untuk lebih santai di sore hari ini, Pak Lurah bisa ngopi dulu sambil makan pisang goreng. Wah. Ngerokok aja Pak Lurah, bisa. Ya, sambil makan pisang goreng dari Tante Oni ini yang terkenal di Kelurahan Lere. Ini salah satu pisang goreng yang terkenal di kelurahan. Kenapa saya bilang terkenal? Karena dulu, kalau tidak salah, ada orang luar negeri coba pisang gorengnya Tante Oni, dan alhamdulillah warga asing itu suka dengan pisang gorengnya Tante Oni. Makanya terkenal ini pisang gorengnya Iya. yang ada di Kampung Lere. Kalau saya memang penggemar pisang goreng dari Oh, penggemar pisang goreng. Ini juga salah satu pisang goreng yang saya rasa, ya. Iya. Kalau bisa ditambah lagi. Bisa ditambah. Oke, ya suasana mulai santai. Kita bahas sejenak tentang kegiatan-kegiatan yang ada di Kelurahan Lere. Kegiatan-kegiatan kemarin Pak Lurah terkait juga Adipura, kegiatan-kegiatan juga kemarin kepemudahan, ada juga kegiatan Porseni. Pak Lurah mungkin terlibat dan tahu mungkin perjalanan kegiatan Porseni yang diadakan Karang Taruna Dato Karamat Kelurahan Lere. Ya, mungkin Pak Lurah bisa. Iya, Porseni ini adalah kegiatan atau program dari pemerintah pada setiap kelurahan-kelurahan. Ya. Nah, jadi ini memang setelah beberapa waktu lalu belum sempat dihentikan atau tidak turun di kelurahan, kembali kan dilaksanakan di kelurahan. Ya. Nah, jadi alhamdulillah bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian ya kita berharap tahun depan kembali bisa dilaksanakan di setiap kelurahan. Karena kemarin kalau tidak salah Pak Lurah, kegiatan Porseni itu diadakan kemarin di 2021, 2020 karena pandemi Covid kalau tidak salah. Makanya dihentikan sementara. Salah satunya ya. Ya, dihentikan sementara. Mungkin salah satunya juga saya adalah pelaksana kegiatan tersebut. Warga berdatangan di kelurahan, biasa pengurusan apa saja Pak Lurah yang ada di Kelurahan Lere yang Pak Lurah hadapi selama ini? Mungkin persoalan, mungkin pengambilan surat pernyataan nikah lah, atau pengambilan surat izin usaha kah, apa-apa saja yang ada di Kelurahan Lere ini, Pak. Pernyataan apa seperti itu barangkali? Ya. Iya, untuk di Kelurahan Lere, khususnya warga-warga, banyak juga yang datang untuk membuat surat-surat keterangan, seperti kelakuan baik, atau surat keterangan lainnya, masalah keterangan nikah dan lain-lainnya. Saya lihat di sini cukup banyak apa namanya, kalau antrian. Iya, seperti antrian lah, tapi bukan antrian berarti harus. Betul. Cuma karena sering, bahkan di sini staf itu sampai sore melayani. Betul. Kalau saya pribadi juga biasa saya melayani untuk tanda tangan itu bahkan di luar jam kerja. Misalnya pada hari Sabtu, Pak Lurah ini ada yang mau dialih, di sini. Betul. Ini harus segera diselesai, tidak bisa. Walaupun di luar dari jam kantor ya. Jam kantor. Betul. Nah, itu salah satu bentuk pelayanan yang saya coba berikan kepada masyarakat. Betul. Karena masyarakat khususnya warga Lere ini memang harus kita respon dengan baik. Betul. Ya, gitu. Terkait Pak Lurah juga nih, sebelum kita tanya jawab lebih lama lagi nih, Pak Lurah sudah berapa tahun sudah jadi pimpinan lah istilahnya di wilayah Kelurahan Lere? Jadi Lurah Lere sudah berapa tahun setelah pelantikan Pak Lurah? Sudah berapa lama? Untuk di Kelurahan Lere, saya belum Kelurahan Lere, saya mundur dulu. Sebelumnya saya di Kelurahan Kamonji. Jadi saya Lurah Kamonji itu
2021 bulan Juli kalau tidak salah. 2021. Kemudian Januari, Februari 2022 saya masuk Lere. Dilantik. Dipercayakan oleh Bapak Wali Kota Palu Iya. untuk menjabat sebagai lurah di Kelurahan Lere sampai alhamdulillah sampai hari ini masih. Alhamdulillah. Ya, gitu. Mungkin Pak Lurah sudah 1 tahun ya. Jalan mau 1 tahun istilahnya. Iya, hampir mau 1 jalan tahun, mau ya. jalan 1 tahun. Dan alhamdulillah Pak Lurah selama ini Pak Lurah sudah 1 tahun lebihnya lamanya kegiatan-kegiatan yang sudah kita hadiri dan bahkan kita berpartisipasi di dalamnya. Berpartisipasi di dalamnya kegiatan-kegiatan di kelurahan, termasuk salah satunya adalah Kampung Lere Festival, Pak Lurah. Ya. Alhamdulillah masyarakat respon dan bahkan baru pertama kali kegiatan Kampung Lere Festival. Tanggapannya Pak Lurah seperti apa kegiatan tersebut? Kalau Kampung Lere Festival yang kemarin dilaksanakan, saya sebenarnya terus terang merasa bangga. Bangga karena pada akhirnya Kelurahan Lere bisa juga melakukan hal-hal seperti ini. Iya, seperti kelurahan lainnya ya. Ya, seperti kelurahan lainnya. Jadi di sini juga pada festival kemarin itu ya terlihat memang sukses, sukses, aman, lancar. Iya. Nah, itu salah satu yang paling saya notam. Kebanggaan saya itu bahwa Lere ternyata bisa dan mampu. Nah, ini karena pemuda-pemudanya. Jadi yang bayangan kemarin bahwa Lere itu begini dan begitu ternyata sudah tidak seperti itu lagi. Lere sekarang sudah lebih baik lagi. Lebih baik, betul. Dibanding mungkin tanggapan orang di luar sana bahwa Lere seperti ini. Iya. Dan seperti itu. Dan alhamdulillah dibuktikan waktu Kampung Lere Festival di kegiatan tersebut di 3 hari lamanya. Iya, Pak Lurah, 3 hari. helm dan motor pun tidak ada yang hilang. Ya, itu salah satu yang Itu sampai kita dianggap sukses pada saat itu. Ya. Betul. Jadi saya juga berterima kasih tuh kepada pemuda ini khususnya Karang Taruna dan panitia lainnya. Panitia lainnya yang Ya, ada di situ Karang Taruna, Pemuda Pancasila ada juga hadir, Ketua Sahabat Masjid juga hadir pada saat itu, panitia, ketuanya bahkan Ketua Sahabat Masjid itu KIP, dia salah satu bendahara di Kampung Lere Festival, dan Ketua Kampung Lere Festival itu Ibu Rida Basirkan. Iya. Nah, kita bangga dan Pak salut sama beliau di kegiatan dan sukses terkait program-program yang ada di Kelurahan Lere, perpanjangan tangan ya dari pemerintah Kota Palu 1 tahun. Apa saja yang Pak Lurah mau lagi tingkatkan lagi di wilayah Kelurahan Lere? Kalau mau ditingkatkan lagi, saya kira sekarang sudah mulai bagus ya. Memang harus ditingkatkan lagi. Yang saya inginkan itu kepedulian warga masyarakat khususnya, terutama dalam hal kebersihan. Iya, betul. Karena mengejar adipura ini. Iya. Nah, itu yang sangat saya harapkan. Jadi saya berharap warga juga ikut berpartisipasi betul. dalam mendukung program-program pemerintah ini, khususnya dalam untuk mencapai adipura. Karena kalau itu bisa tercapai, apalagi Lere memang bersih, wah, memang Lere betul-betul bisa jadi kelurahan percontohan di kelurahan. Iya, itu. Nah, itu saya lihat memang warga sudah mulai sadar ya, arti namanya kebersihan. Kebersihan itu. Dan juga memang kebersihan itu Pak Lurah, orang bijak mengatakan kebersihan itu sebagian dari iman. Iya. Dan wajib masyarakat untuk bersih, maksudnya wajib. Pak Lurah. Iya. Jadi terkait juga di Puras kita sudah bahas pembangunan jembatan 4 yang sudah mulai proses ya Pak Lurah. Mungkin apa lagi ya Pak Lurah ya? Pak Lurah di sini mungkin dalam kegiatan program Kelurahan Lere, apa saja lagi yang program yang Pak Lurah lagi yang mau inginkan selain adipura tadi itu kebersihan, UMKM, masalah kesadaran masyarakat tentang namanya kebersihan dan adipura, program apa lagi yang misalnya Pak Lurah inginkan gitu? Yang saya harapkan lagi bisa berjalan dengan baik itu khususnya bidang olahraga. Iya. Olahraga di sini kan di Lere ada pencak silat. Betul. Nah, itu yang sangat saya inginkan itu. Karena saya melihat ketika saya datang, wah ternyata ada di sini markas silat yang memang betul-betul saya jujur saja terus terang saja waktu saya datang saya lihat, wah ini di sini lah itu harus dikembangkan kembali. Itu, dan selanjutnya juga diharapkan juga pemuda-pemuda lain, warga lainnya
ikut juga mendukung program-program ini. Nah, terkait tadi Pak Lurah katakan silat tadi itu perguruan silat yang ada di Kota Palu, Pak Lurah. Salah satunya adalah perguruan naga laut yang sudah lama berdiri, dan kebetulan juga saya ada sedikit tahu karena saya juga terlibat di situ, Pak Lurah. Informasi Pak Lurah bahwa perguruan PS Naga Laut Sulawesi Tengah yang diketuai oleh Kak Didi yaitu salah satu perguruan yang sudah lama sejak 1953 berdirinya di sini, dan salah satu perguruan lokal Kota Palu yang sampai hari ini masih ada dan hadir di IPSI Sulawesi Tengah dan bahkan di Kota Palu. Alhamdulillah juga Pak Lurah, saya lihat perguruan kita yang ada di Kapulere insya Allah akan mewakili Kota Palu di Kabupaten Luwuk nanti. Iya. Insya Allah nanti ketuanya PS Naga Laut, Kak Didi, nanti akan hadir nanti di channelnya kita, Lere News. Kita akan wawancarai beliau nanti terkait tadi itu silat. Iya. Terkait silat juga Pak Lurah, kita ada juga bola Pak Lurah di sini. Bola kaki. Bola kaki, yaitu mungkin stafnya juga Pak Lurah, Pak Lukman. Pak Lukman, itu. Saya pernah lihat mainnya. Memang Persipal beliau itu. Iya, itu. Persipal. Dia pelatih juga, kemudian dia membimbing adik-adik untuk lebih belajar lagi dan giat untuk bisa berprestasi. Di Persipal kalau tidak salah beliau. Dan beliau juga salah satu warga Kelurahan Lere. Kemudian ada juga namanya Takro. Dan saya dapat informasi Pak Lurah, di sini di Kelurahan Lere lengkap Pak Lurah. Kenapa saya bilang lengkap? Di tahun 2015 saya hadir di Kelurahan Lere. Bahkan pemain-pemain legenda bola itu ada di Kelurahan Lere. Banyak pemain-pemain legenda itu di Persipal yang lahir di Kampung Lere. Itu salah satunya. Jadi terkait tadi sudah olahraga, mungkin Pak Lurah juga inginkan bahwa pemuda-pemudi lakukan apa yang kalian ingin lakukan. Selama itu kegiatannya positif ya Pak Lurah ya. Mungkin Pak Lurah saya bisa bahas juga terkait di luar tema tadi itu juga. Bagaimana Pak Lurah kegiatan di mungkin tiap masalah ya Pak Lurah saya tanya nih. Di anggaran 266 bisa yang saya tanya Pak Lurah atau bagaimana? Boleh ya. Jadi penganggaran 266 ini apakah sudah berjalan lancar atau dalam proses masih pekerjaan Pak Lurah? Seperti apa Pak Lurah ketahui? Untuk pekerjaan 266 program 266 ini sementara masih berjalan terus, berjalan terus. Sudah berapa item-item yang sudah dilaksanakan. Insya Allah bisa selesai semua sampai batas waktu yang ditentukan dengan baik. Betul. Artinya biar lama, yang penting Pak Lurah pekerjaan ini terlaksana dengan baik dan lancar. Karena saya selalu begitu. Selesai pekerjaan dengan baik. Betul sekali. Slogannya Pak Lurah, bekerja itu secara baik, supaya artinya kegiatan berikutnya lagi bisa lagi berjalan baik. Betul. Jadi Pak Lurah di kegiatan itu apa saja Pak Lurah yang item-item pekerjaannya? Mungkin seperti apa kegiatannya? Untuk yang tahun ini ada beberapa item-item. Di antaranya itu pembuatan rabat deker, rabat. Terus ada penerangan lampu-lampu jalan. Lampu jalan, betul. Nah, itu sebagian sudah terlaksana. Sementara mereka ini para KSM sudah membuat laporan-laporannya. Untuk pekerjaannya. Artinya sudah mulai proses pekerjaan di 266 ini, drainase, rabat, penerangan lampu kalau tidak salah juga. Di lorong-lorong yang belum ada lampunya, kita akan pasangkan barangkali Pak Lurah ya. Artinya belum bisa juga sempurna secara karena terbatas dengan anggaran. Paling tidak semua tapi sudah bisa menutupi sudah bisa. Oke Pak Lurah. Jadi di sore hari ini kita dengan Pak Lurah, alhamdulillah, dan Pak Lurah juga kami merasa berterima kasih setelah hadir di channel kami di Lere News, dan alhamdulillah juga Pak Lurah perdana channel kita ini di sore hari ini dengan Pak Lurah. Mudah-mudahan ini harus ditingkatkan terus. Itu maksud saya, berhenti sampai di sini. Jangan sampai di sini. Dan insya Allah Pak Lurah di channel kita ini kita akan jadikan sebagai ruang silaturahmi di toko-toko masyarakat. Nanti kita akan panggil semua Pak Lurah. Komunikasi apa saja mereka.
yang kita ingin tingkatkan lagi, baik itu di persoalan kegiatan pemuda, kegiatan tokoh masyarakat, agama. Kan kebetulan juga kita punya rumah adat Soraja di Kampung Lere, makam Dato Karama. Artinya kita akan panggil nanti di Lere News, tukar pikiran dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentunya. Oke Pak Lurah, di sore hari ini, tapi sebelum saya bertanya lagi, Pak, silakan merokok Pak Lurah. Oh ya, saya masih ada. Mau makan pisang goreng lagi, siap Pak Lurah. Pisang gorengnya enak. Wah iya, asli Pak Lurah. Nanti habis ini saya habis deh. Ngopo Pak Lurah? Oh Januari Pak Lurah ya, dilantik kita. Februari ya, bulan 2 kemarin. Sebelumnya itu akhir Januari masuk Februari. Pas Februari ya. Berarti ya mau masuk 1 tahun lah sudah. Iya. Sudah Juni Februari. Ini November ya. November iya. Kan salah tahun depan sudah Desember, bulan depan Desember sudah. Lere ini memang ya. Maksudnya untuk saya pribadi masuk di sini sebuah tantangan. Ya. Kan tidak menduga kan. Ya betul. Lere ini bahkan teman-teman, kenapa kok pergi di Lere? Ya. Saya bilang kan saya tidak mau. Tapi sebagai pegawai kita ini di mana saja ya siap. Siap ditempatkan di mana saja. Tidak mau saya di situ. Betul. Kita mesti oke. Bagaimana situasi di situ kita jalani. Bahkan saya awal-awal itu, waduh mati saya. Ini Tapi banyak juga tokoh-tokoh masyarakat sini yang saya dia kasih kuat. Ya. Pak Lurah jangan menyerah. Maju terus. Selalu menguatkan bahwa iya, jadi berarti ada dukungan. Betul. Gitu. Walaupun ada juga sebagian yang ya namanya sedikit intimidasi kan. Berarti masih ada yang mendukung saya. Betul. Gitu. Nah, memang juga saya sadari juga saya juga belum sempurna. Iya, betul. Banyak yang gitu. Artinya kita ini lurah juga perpanjangan tangan dari pemerintah Kota Palu. Artinya kita secara keputusan atau baik itu anggaran dan sebagainya kan bukan kita penentu Pak Lurah. Tentunya kita harus melaksanakan saja kegiatan-kegiatannya program pemerintah Kota Palu dalam hal ini Pak Wali Kota. Jadi Pak Lurah di sini sudah mau jalan 1 tahun. Dan saya lihat Pak Lurah juga santai-santai juga, tidak terlalu bagaimana kan, artinya mungkin dulu Pak Lurah bagaimana ini di Lere nanti, artinya masuk di tengah-tengah masyarakat Lere. Dan alhamdulillah Pak Lurah sudah komunikasi bahkan di beberapa tokoh masyarakat yang sudah Pak Lurah temui, dan alhamdulillah tidak ada, walaupun ada sedikit mungkin ya namanya dalam memimpin wilayah kan tetap pasti ada Pak Lurah. Ya memang saya harus melihat juga kan, karena setiap situasi yang saya temui saya harus lihat keadaan. Oh berarti saya harus masuknya begini, nggak bisa asal langsung. Malah nanti dapat perlawanan. Jadi harus diikuti dulu bagaimana apa maunya masyarakat ini bisa kita lakukan, kita lakukan. Betul. Sesuai dengan program pemerintah kan. Nah, termasuk kayak aneh itu khususnya Pak retribusi. Masyarakat masih menolak, bahkan yang Pak Lurah kita jangan begitu. Kita bantu dukung program pemerintah. Minimal kita jelaskan dengan baik mereka supaya paham. Betul. Bahkan ada tidak mau kita. Silakan apa-apa. Tapi lambat laun nanti mereka bayar juga. Nanti kamu sendiri yang tidak. Itu maksud saya. Jadi memang saya sampaikan sama teman-teman dengan keluarga lainnya bahwa retribusi ini sebaiknya kita bayar, maksud saya gitu. Kenapa? Supaya sampah-sampah kita ini terkumpul di satu tempat. Jadi tidak berkeliaran di sampah. Kalau kita mengandalkan dirinya kita buang di mana saja, akan membuat lari kampung kita akan kotor lagi. Kalau tentunya seperti itu. Tapi kalau kita angkut dengan satu tempat, dibuang di TPS yang sudah ditentukan, karena lebih bagus lagi, dan tentunya yang merasakan warga sendiri Pak Lurah. Kebersihan itu kan kenyamanan. Baik itu kenyamanan dan kesehatan juga bisa artinya merasakan, karena kalau buang sampah di tempat yang sembarangan bisa jadi bibit-bibit penyakit nanti kelak, jadi anaknya apa nanti dan sebagainya. Tapi kalau ditampung di tempat yang sudah disiapkan, mungkin seperti itu Pak Lurah.
ada juga harus satu moto ya Ya. tentang kebersihan ini. Kalau tidak kalau ingin membersihkan daerah sendiri, wilayah sendiri, setidaknya jangan kotori oleh tempat lain. Ya, betul. Artinya begini, saya bersihkan daerah saya, rumah saya, sampahnya, Ya. jangan saya buang di tempat lain. Berarti saya mengkotori orang lain punya. Betul, betul Gitu. sekali. Jadi mari kita buang sampah di tempat yang sudah ditentukan. Tentukan, betul. Jadi maksudnya Pak Lurah mungkin mulailah beranjak dari rumahnya kita dulu. Dari rumah sendiri. Dari rumah sendiri dulu tentang sendiri, kebersihan itu. ya. Betul. Kita bersihkan, kalau rumah kita bersih, bagaimana kan kita puas toh. Ya. Tapi jangan bersihnya itu yang kita kita buang di tempat lain. Jadi orang lain yang Ya, kasih orang kotor lain lagi. lagi. Betul sekali Pak Lurah. Jadi artinya betul Pak Lurah. Kesadaran ini dimulai dari diri pribadi kita sendiri dulu tentang kebersihan itu. Kegiatan-kegiatan kepemudaan sudah Pak Lurah juga bahas. Antusias masyarakat sekarang Pak Lurah terhadap kegiatan-kegiatan positif sudah nampak di depan kita. Beberapa bulan yang lalu bahkan kita sudah berhasil melakukan kegiatan festival yang mengundang orang luar. Iya, mengundang Orang luar. Salah satu prestasi yang luar biasa saya anggap itu Pak Lurah. Dan juga Pak Lurah, saya selaku pribadi juga Pak Lurah merasa nyaman Pak Lurah ada di sini. Ya. Karena jujur Pak Lurah, bukan tenda nih Pak Lurah. Iya, Kalau iya. Pak Lurah bilang tenda, tapi bukan tenda nih Pak Lurah. Pak Lurah ini diajak ngobrol asik. Iya. Walaupun persoalan misalnya surat menyurat tadi Pak Lurah sudah sampaikan, walaupun bukan di kantor bisa datang di rumah bahkan Iya. pun saya pernah lakukan Pak Lurah. Iya. Jadi alhamdulillah. Karena biasanya kan ada biasa seorang pemimpin kalau sudah jam 2 kantor tidak iya. mau sudah. Iya, Nah, itu saya khawatirnya gitu. Tapi alhamdulillah Pak Lurah. Jadi terima kasih Pak Lurah sudah kami ambil waktunya ini di channel Lere News, dan kami dengan kru-kru ini berterima kasih atas kehadirannya di sore hari ini, dan insya Allah kami akan undang lagi di episode berikutnya nanti. Iya, siap. Terkait program apa saja nanti kami tanyakan lagi Pak Lurah. Oke, siap. Jadi sekian dulu teman-teman di kegiatan di podcast Lere News, dan insya Allah kita hadir di episode berikutnya. Oke, penasaran dengan Pak Lurah program berikutnya? Nantikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap.